Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Shad, surah yang ke-38 yang sudah sama-sama kita memulai mempelajarinya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Tidak ada yang tahu artinya selain Allah. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang bukan terima aja sih. Wal Qur'ani dzidzikr, demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan, demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Dzidzikr mengandung peringatan, atau mengandung pelajaran, atau mengandung penjelasan, atau mengandung kemuliaan. Semuanya tafsirnya itu boleh dipakai, ya. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Bal akan tetapi alladzina kafaru, orang-orang yang kafir-kafir itu, fi izzatin, dalam kesombongan terhadap Al-Quran sehingga tidak mau menerima Al-Quran, wa syiqaq, dan di dalam perselisihan, di dalam permusuhan. Jadi orang kafir dalam permusuhan dengan Al-Quran, dalam perpecahan, perpisahan dari Al-Quran. Al-Quran sama orang kafir itu pisah, nggak bisa bersatu. Yang namanya pecah itu ya tidak bisa bersatu. Kalau ini dibanting, tang, pecah itu, tek. Udah, nggak bisa bersatu. Masing-masing sendiri-sendiri. Al-Quran jalan sendiri, orang kafir jalan sendiri. Nah, kalau orang beriman berjalannya mengikuti Al-Quran. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Terus ayat yang ketiga, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Ya, jadi kata Allah pada ayat berikutnya, setelah menjelaskan keadaan orang kafir, keadaan Al-Quran, lalu keadaan orang kafir yang menolak Al-Quran, lalu Allah kasih tahu apa akibatnya yang akan terjadi kalau sampai ada orang menolak Al-Quran, memusuhi Al-Quran, memisahkan diri dari Al-Quran, menyelisih Al-Quran, menjadi musuh bagi Al-Quran, yang memusuhi Al-Quran, memisahi Al-Quran, sombong kepada Al-Quran. Apa yang akan terjadi? Ya seperti yang sudah-sudah. Di mana wahyu Allah turun, lalu orang tidak mau terima, maka akan Allah binasakan. Sehingga Allah berfirman pada ayat yang ketiga, kam ahlakna min qablihim, berapa banyak yang kami telah binasakan sebelum mereka. Berapa banyak yang sudah kami binasakan sebelum mereka, min qarnin, dari suatu generasi. Dari satu generasi dihabisin semuanya oleh Allah. Ya, sudah lewat itu. Fanadau, maka mereka berseru, mereka meminta tolong di saat sudah datang azab.
walata hina manas, walata dan bukanlah hina waktu itu, waktu manas, waktu lari, walata dan bukanlah hina manasin, waktunya lari. Di saat mereka berdoa minta tolong, itu tidak ada lagi waktu untuk lari dari azab, tidak ada. Ya akan kena azab. Gitu ya. Lalu pada ayat yang keempat, wajibu an ja'ahum mundirum minhum. Ya. Wa qalal kafiruna hadza syahidun kazzab. Ketika sudah ditimpa azab, menimpa pada orang-orang yang menolak wahyu, ya, menolak firman-firman Tuhan, firman-firman Allah, lalu Allah beritakan, kenapa mereka menolak Al-Quran? Di antaranya sebabnya adalah wajibu, dan mereka merasa heran, anja'ahum, bahwa telah datang kepada mereka, mundirun, seorang pemberi peringatan, minhum, yang berasal dari kalangan mereka. Ini ada orang memberi peringatan, ada orang yang menjadi rasul. Kenapa rasulnya itu dari kita? Kenapa rasul atau utusan Tuhan itu bukan dari langit sana? Kenapa di antara kita ini orangnya? Itu. Mereka heran. Wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Jadi ya kayak sebagian orang merasa heran. Kenapa? Yang menyampaikan Al-Quran kok orangnya kok itu, kok bukan orang yang itu, yang lain. Loh saudara, Al-Quran ini akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Gak peduli orang itu orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, orang itu kaya atau tidak kaya, orang itu sarjana atau bukan sarjana, orang itu sukunya apa. Kalau Allah mau kasih paham kepada dia tentang Al-Quran, ya dia paham Al-Quran. Dan kalau orang sudah diberi kepahaman tentang Al-Quran, oh sungguh, itu orang yang diberi kebaikan nih oleh Allah. Nah, mereka heran dulu, wajibu, dan mereka heran, anja'ahum, bahwa telah datang kepada mereka, mundirun, seorang pemberi peringatan, minhum, dari kalangan mereka. Heran, kenapa Rasul kok manusia begini nih, kok Muhammad ini manusia, orang kawan kita, ya, kenapa dia tiba-tiba bilang jadi utusan Tuhan? Mereka nggak percaya, heran. Makanya kemudian Allah katakan, wa qalal kafirun, dan berkatalah orang-orang kafir itu, hadza sahirun kazzab. Nah ini ya. Wa qalal kafirun, dan berkatalah orang-orang kafir pada waktu itu. Orang-orang kafir mana? Orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Orang-orang kafir Quraisy. Yang heran juga orang-orang kafir Quraisy ini loh, Quraisyun al-kufar, orang-orang kafir Quraisy. Ya, terus mereka berkata, hadza, ini apa? Yang dimaksud oleh mereka dengan kata ini, ya ini. Ya'nuna, yaitu yang mereka maksudkan dengan hadza adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Nih, waqala al-kafirun, dan berkatalah orang-orang kafir yang mana? Kufaru Makkah, orang-orang kafir Mekah pada waktu itu berkata, hadza, ini, maksudnya Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, sahirun, tukang sihir. Mereka bilang Muhammad itu tukang sihir. Jadi kalau ada orang dengar omongannya Muhammad seperti orang kena sihir, terus langsung nurut gitu aja. Orang yang kena sihir kan nurut sama yang menyihir. Kena hipnotis itu loh. Orang kena hipnotis. Makanya Nabi ngajari kita kalau kita disapa orang yang tidak kita kenal, apalagi pakai ditepuk punggungnya apa bahunya, Pak, gitu. Maaf Pak, misalnya. Jangan lihat matanya. Bentar gitu udah, jangan dilihatin matanya. Aku nggak kenal orang ini, dah. Jangan ditatap matanya. Karena dia punya ilmu ain.
Ada ilmu hipnotis. Yang kalau sampean perhatikan matanya, sampean akan dihipnotis. Nah, kalau udah dihipnotis, kena pengaruh dia. Pak, sambil melihat gitu, ngomong, jajak ngomong, saya ini adiknya Pak itu teman sampean itu. Sampean punya teman namanya itu kan, saya ini adiknya. Ngomong, nah, sampean dengerin terus, ya ambil barang sampean. Ya, itu ya. Jadi mereka orang-orang Mekah dulu pernah bilang Nabi Muhammad SAW tukang sihir. Kalau dia ngomong orang mendengarkan mesti terus terpengaruh, terus nurut sama Muhammad. Sehingga kata mereka tukang sihir yang disebutkan oleh mereka kepada Nabi Muhammad, ditujukan oleh mereka kepada Nabi Muhammad, sebabnya adalah Nabi Muhammad itu dikatakan yufarriqu bainal itsnain, suka memisahkan di antara dua orang. Antara suami istri geger, ribut, satu ngikut Nabi Muhammad, yang satu enggak. Ada yang istrinya ngikut Nabi Muhammad, suaminya enggak. Anak dengan orang tua, ada yang anaknya ikut Nabi Muhammad SAW, orang tuanya enggak. Jadi dianggap memisahkan hubungan di antara dua manusia. Selain itu mereka mengatakan kadzab, pendusta. Bukan cuma kadzibun, kadzabun. Kalau dalam bahasa Arab wazan fa'alun itu kadzabun itu li taukid kalau nggak salah istilahnya ya, untuk menyangatkan itu, untuk menekankan bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya dibilang pembohong, tapi tukang bohong. Bukan hanya dibilang orang yang bohong, tapi pembohong, kadzab. Itu mereka bilang begitu. Nah, setelah itu baru kemudian Ibnu Katsir membandingkan ayat yang keempat ini yang berisi bahwa mereka heran kenapa yang jadi rasul kok manusia, kok bukan malaikat, utusan Tuhan kok manusia. Utusan Tuhan itu mestinya malaikat. Mereka nggak paham kalau malaikat yang disuruh oleh Allah jadi rasul, malaikat itu tidak kelihatan, manusia tidak bisa melihat malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya. Ya, melihat malaikat seperti kita melihat cahaya, ya ini cahaya gini ini aja sudah. Nggak tahu kita. Kalau malaikat yang jadi utusan Allah, nanti mereka nggak ngerti, nggak tahu. Malaikat mau ngajarin sholat nggak tahu mereka. Sholat tuh begini, gini loh, Allahu Akbar. Sampai nggak ngelihat yang ngomong. Gimana? Mana? Gimana? Oh, kamu nggak lihat kok? Gimana? Ini orang-orang Mekah dulu itu nggak mikir mereka. Maka sampai jangan jadi orang yang nggak suka mikir. mikir, kayak cak lontong itu loh. Malah pinter cak lontong. Mikir. Gitu. Ya. Yaqulu ta'ala, kata Ibnu Katsir, berfirman Allah Ta'ala mukhbiron, mengabarkan anil musyrikina, tentang orang-orang musyrik, fi ta'ajjubihim, tentang ketakjuban mereka, keheranan mereka, fi min bi'satir rasuli basaron, karena pengutusan kepada seorang rasul, pengutusan rasul yang berupa manusia. Kata Ibnu Katsir, ayat ini kama qala, sama seperti qala telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang tersebut dalam surat Yunus. Ini surat Yunus ini. Surat Yunus ayat yang kedua. Kita lihat surat Yunus ayat yang kedua. Nah, ini. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Ini surat Yunus ini bagus juga ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ngaji ini juga. Isinya juga menarik. Semua surat Al-Quran itu bagus, nggak ada yang nggak bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tidak ada yang tahu artinya selain Allah. Alif lam ra itu artinya apa? Enggak tahu. Yang tahu yang sesungguhnya adalah Allah.
Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itu ayat-ayat al-kitabi al-kitab, maksudnya Al-Quran. Al-hakimi yang bijaksana. Perhatikan susunan katanya nih Pak. Al-kitabi, al-hakimi sama. Ini sama-sama majrur, isim makrifat dalam posisi majrur. Tandanya majrur, huruf terakhirnya kasroh. Nih ya. Nanti ada ketemu satu ketika kita ketemu, misalnya di sini ya, di sini berbunyi al-kitabi, tapi di sini tulisannya al-hakimu, misalnya begitu. Ada nanti ketemu. Nah itu beda, artinya beda. Tapi kalau kita membaca sama saja, bunyinya Pak sama. Ayatul kitabil hakim. Nah, itu. Ini artinya kalau bentuknya sama begini nih, ini artinya ini naat, ini man'ut, ini sifat, ini mausuf. Ya, gitu ya. Tilka itu yang dimaksud oleh Allah adalah ayatul kitabi, ayat-ayat Al-Qur'an al-hakimi yang mengandung hikmah. Ini tafsirnya ya. Jadi alif lam ra wa tuqra'u muqatta'atan. Alif lam ra membaca tulisannya huruf alif, huruf lam dan huruf ra ini alif lam ra membacanya harus terputus-putus. Alif lam ra ini bacanya. Alif lam ra itu ya. Terus kata ahli tafsir ini, Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu bimuradihi dengan maksudnya. Maksud ayat yang berbunyi alif lam ra itu apa? Allah yang lebih tahu, kita enggak tahu. Terus tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah, yang mengandung ajaran yang bijak. Ya, ini ya Allah apa? Hadhihi hiya, ini dia adalah ayatul Quran, ayat Al-Quran al-muhkam yang dijadikan hukum. Jadi Al-Quran ini, ayat Al-Quran itu diantaranya berisi hukum yang harus dipakai oleh manusia untuk dijadikan sebagai hukum gitu. Tapi kita di Indonesia ini nggak pakai Al-Quran sebagai hukum. Yang kita pakai KUHP, KUH Perdata, KUHAP, dan lain-lain. Peninggalan Belanda itu. Kok bisa ya? Ya maunya begitu bisa. Ya sudah. Padahal Allah tidak menyuruh loh. Nanti di akhirat tuh orang yang berbuat sesuatu, memutuskan sesuatu, menghukum seseorang, berdasarkan KUHP, nanti di akhirat diurus oleh Allah itu. Diurus semuanya itu, para hakim, para jaksa, para polisi, nanti paling sengsara itu di akhirat tuh. Makanya sama kalau bisa jangan jadi itulah kalau bisa. Kalau bisa. Kalau mau suka ya jadi hakim, jaksa, polisi yang baik. Itu loh. Yang beriman. Nah, kalau beriman pasti baik. Jaksa beriman, oh pasti baik. Hakim beriman, oh pasti baik. Polisi beriman, oh pasti baik. Nah, kadang-kadang manusia itu imannya diganti dengan duit. Imannya pergi, duitnya datang. Bujur. Ya. Nah, kita jangan begitu. Ya. Jadi yang kata tafsir ini, Al-Quran itulah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah alladzi ahkamahullahu, yang ahkamahu telah memutuskannya, telah menghukumkan Al-Quran itu Allahu Allah fi uslubihi, dalam uslub-uslubnya, dalam
susunan bahasanya, wa ma'anihi dan dalam makna-maknanya. Wa bayyanahu dan Allah juga sudah menjelaskan Al-Quran li ibadihi kepada hamba-hambanya. Nah, setelah Allah berbicara tentang Al-Quran dalam firman ayat yang pertama ini surat Yunus, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Pada ayat yang kedua Allah berfirman, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Ini mirip-mirip ayatnya ini ya. Ayat yang kedua tadi yang Allah bilang wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Itu ya ayat 4 surat Shad. Nah, di sini bunyinya akana linnasi, apakah kana ada, apakah telah ada, linnasi bagi manusia, telah ada apa? Ajaban, perasaan keheranan, perasaan heran, an bahwasanya auhayna kami telah mewahyukan ila kepada. Kemarin pelajaran bahasa Arab sampai di ila. Belakangnya ada rojulin, nggak ada ila rojulan atau ila rojulun, nggak ada. Ila rojulin ya, ini majrur nih. Tanda majrurnya, tanda jarnya domatain. Bahwa kami telah mewahyukan ila kepada rojulin seseorang laki-laki minhum dari mereka, yaitu Nabi Muhammad yang berasal dari mereka, orang Mekah, orang Quraisy, sukunya Quraisy, suku Quraisy tinggalnya di kota Mekah. Apakah telah ada pada manusia perasaan heran bahwa kami telah mewahyukan kepada seseorang laki-laki di antara mereka an agar andirin nas, andiri dia memberi peringatan an-nasa kepada orang, kepada manusia. Ini ayatnya mirip dengan tadi. Wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Hampir sama itu maknanya, semakna. Nah, cuma kalimatnya beda, susunan kalimatnya. Lalu setelah Allah berfirman, apa manusia itu heran? Kami mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka manusia yang kami beri tugas untuk memberi peringatan kepada mereka. Lalu Allah bilang pada kalimat berikutnya, wa basyiril ladzina amanu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk andirin nas, memberi peringatan kepada manusia. Dan tugas yang kedua, wa dan. Ya, ini perhatikan Pak, andiri di sini basyiri. Anzir ini kata isim fi'il amr ya, anzir, berilah peringatan. Bahwa berilah peringatan hai Muhammad an-nasa kepada manusia, wa dan basyiri. Basyir ini asalnya. Basyir gitu, pakai sukun ini asalnya kalau berdiri sendiri. Tapi karena ketemu dengan alif lam, nah, sukunnya hilang, diganti kasroh. Kalau enggak diganti kasroh, bacanya susah. Wa basyir alladzina, enggak enak. Tapi kalau wa basyiril ladzina, enak. Ya, wa basyir dan berilah kabar gembira kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia, yang isi dari Al-Quran itu, kandungan isi Al-Quran itu adalah berupa peringatan-peringatan dari Allah.
Yang kedua juga berisi kabar gembira. Nah, Muhammad sampaikan peringatan itu kepada manusia dan beritahukanlah kabar gembira yang ada dalam Al-Quran. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu, orang-orang yang mau beriman. Kalau kita mau beriman sama Allah, sama Al-Quran ini, nanti Allah akan kasih kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembiranya? Annalahum, bahwa untuk mereka qadama sidqin. Nah, ini agak susah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Qadama itu telapak kaki, sidqin yang benar. Telapak kaki yang benar. Gimana ini? Ya, harus dilihat tafsirnya. Apa makna qadama sidqin? Nah, di sini diterangkan ya. Yastangkirullahu ta'ala, Allah ta'ala yastangkiru, mengingkari ya, kepada ta'ajjubal kufari, keheranannya orang-orang kafir, min irsalil mursalin, karena diutusnya para rasul, minal bashar, yang mereka semua para rasul itu berasal dari manusia. Nah, Allah mengingkari kepada manusia ya. Kenapa orang-orang kafir itu heran kalau Allah mengutus utusannya dari kalangan manusia? Fayaqulu, maka Allah berfirman, ajib, heran, mengherankan ini, amruha ulail kuffar, urusan mereka orang-orang kafir ini. Mereka orang kafir ini malah mengherankan itu. Kenapa mereka heran kepada utusan Allah yang diutus oleh Allah yang berasal dari manusia? Allah pun merasa heran kepada orang kafir yang seperti itu. Ayungkiru, bahwa mereka mengingkari inzalal wahyi, turunnya wahyu, ala rajulin, kepada seseorang, min jinsihim, dari jenis mereka. Itu. Wa ayyaudu, dan bahwa Allah menganggap zalika wa ayyaudu, dan bahwa mereka orang-orang kafir menganggap zalika itu, diutusnya seorang rasul dari kalangan manusia, amron ajiban, sebagai urusan yang mengherankan, yang yatafakahuna bihi, lalu mereka mengolok-olok dengannya. Itu ya. Jadi diterangkan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini. Wa qala Ibnu Abbas, dan telah berkata ahli tafsir Ibnu Abbas, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma ba'atsa Muhammadan, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, sebagai rasul, angkarotil Arab, orang-orang Arab mengingkari zalika, hal itu. Orang Arab waktu itu mengingkari, kenapa Muhammad kok bilang jadi rasul Allah sekarang, kok jadi utusan Tuhan? Apa buktinya Muhammad itu utusan Tuhan? Kapan Allah beritahu kepada kita? Kok yang ngomong dia saja? Kok Allah nggak bilang sama kita, orang Mekah, Muhammad itu sekarang kuangkat jadi rasulku, kok nggak ada kayak gitu? Itu mereka herannya begitu. Atau man angkarahu minhum, orang yang mengingkari Nabi Muhammad dari kalangan mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, Allahu a'zam, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, kata mereka. Min, dari ayyakuna, bahwasanya akan ada rasuluhu, rasulnya, basaron, berupa manusia. Misla Muhammadin, semisal Nabi Muhammad ini, semisal Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mereka, Allah itu maha mulia, Allah itu maha besar. Masa rasulnya kayak begini? Miskin. Nabi kita waktu diangkat jadi rasul kan masih bujang. Miskin lagi. Bukan keturunan raja, bukan keturunan bangsawan. Ya. Enggak punya dinasti. Nah, terus karena mereka merasa heran, fa'anzalallah, lalu menurunkanlah Allah Ta'ala yang maha tinggi, kaulahu, firmannya dalam surat Yunus ini ya. Jadi surat ini turun gara-gara orang Mekah dulu merasa heran, kok Muhammad yang mereka kenal sebagai orang biasa tiba-tiba mengaku sebagai utusan Tuhan. Nah, gitu loh. Nah, terus ya tadi ada kata-kata
Mama tadi ya. Nah, ini ya. Wa mahamatir rasul, dan kepentingan seorang rasul itu apa sih? Kenapa sih Allah harus mengutus seorang manusia sebagai rasulnya? Apa kepentingannya? Kepentingan seorang rasul, dia adalah an yunzira, agar rasul itu dia memberi peringatan al kafirina, kepada orang-orang kafir, bi azabi jahannam. Peringatan Allah adalah berupa azab neraka jahanam yang akan mereka terima kalau mereka mengingkari Al-Qur'an ini. Itu ancamannya, peringatannya. Hei, hati-hati, awas, kalau kamu tidak beriman kepada Al-Qur'an, kamu akan masuk neraka jahanam. Itu harus disampaikan, itu ayat itu begitu. Karena tugas seorang rasul memang itu. Ya, itu kalau manusia itu menjadi manusia yang kafir kepada Al-Qur'an, akan masuk neraka jahanam, akan mendapat azab jahanam. Idzastamarru, apabila mereka terus-menerus ala kufrihim, atas kekafiran mereka, wa inadihim, dan dalam penentangan mereka. Jadi kalau manusia itu terus-menerus kafir sampai mati, akan masuk neraka jahanam. Tapi kalau sebelum mati dia bertobat, walaupun dulu pernah mukuli orang kayak Pak Sugeng, ya, mukuli penjahat-penjahat yang ditangkap sambil diintegrasi, sambil diketaki gitu. Kenapa kamu nyolong? Kenapa kamu? Itu kalau lihat acara TV sergap itu, buser dan segala itu kan kerjaan polisi yang baik-baik itu mencari penjahat-penjahat, menangkap. Nah, itu kerjaan polisi yang gitu kita hormati, salut itu. Tapi kalau orang ngaji ditangkap terus itu kan nggak cocok aku. Ya, janganlah, polisi jangan begitulah. Tapi polisi yang nurut sama atasannya kok gimana? Ya, kembali ke sini. Jadi saudara, Allah bilang dalam ayat ini bahwa kalau manusia kafir kepada Al-Qur'an dan terus-menerus dalam kekafirannya, dalam penentangannya kepada Al-Qur'an, nanti mereka akan dapat azab neraka jahanam. Kecuali kalau sebelum mati dia bertobat. Dulu dia koruptor. Udah koruptor kelas kakap, udah merugikan banyak orang. Tapi kemudian sebelum mati dia bertobat, diampuni oleh Allah. Gak jadi masuk neraka. Masya Allah. Nabi pernah bercerita tentang orang zaman dulu, ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang, ya kan? Dalam hadis itu di kitab Riyadhus Shalihin, ya kan? 99. Akhirnya dia suatu ketika sadar, dapat hidayah. Dia mau bertobat. Datang kepada kiai. Kalau sekarang kiai, kalau dulu namanya rahib. Kiai rahib Yahudi. Orang Yahudi, pendeta Yahudi didatangi sama orang ini. Saya mau beriman kepada Taurat. Mulai sekarang saya mau jadi orang baik. Tapi saya sudah membunuh 99 orang. Pak Kiai, bagaimana saya mau bertobat? Caranya bertobat bagaimana? Apa kata Kiai? Oh, enak saja kamu. Gak bisa bertobat. Kamu sudah bunuh 99 orang. Membunuh 6 orang aja kamu masuk neraka kok. Wah, apalagi 99 orang. Habis itu apa Pak yang terjadi? Si laki-laki tadi marah Pak. Dibunuh Kiai tadi Pak. Mau bertobat kok ngomongnya begitu. Nah, orang kalau mau bertobat itu kita sambut dengan baik gitu loh. Ya, jangan dimaki-maki. Dia mau baik kok. Ya, dia bertobat ya sudah sini. Dah, kamu masa lalu kamu sudah mulai sekarang berhenti, kamu sekarang jadi manusia baru dalam tanda petik. Mulai sekarang kamu tekun ngaji, perbaiki amal-amal burukmu, ganti dengan amal baik. Dulu sukanya mintain, malakin orang, sekarang kamu suka sedekah. Itu gantinya ya. Dulu kamu suka kurang ajar sama orang tua, sekarang kamu baikin orang tuamu. Dulu kamu sama tetangga suka seenaknya aja, sekarang kamu baikin tetanggamu. Gitu loh. Mestinya begitu ya. Ini malah dibunuh ini pendeta tadi ini. Selengkap 100. Terus dia datang lagi kepada orang lain ya. Saya sudah membunuh orang ini malah 100 orang, saya mau bertobat, gimana caranya? Orang tadi ngasih tahu, kalau kamu pengen tahu caranya bertobat, kamu datangi itu kiai yang ada di sana.
Nanti dia akan ngasih tahu bagaimana caranya bertobat. Didatangilah kiai yang ditunjuk oleh orang tadi. Nah, dalam perjalanannya dia dari tempat diberitahu bahwa kalau kamu bertobat, caranya bertobat, kamu tanya sama kiai yang di sana itu, orang soleh di sana. Nanti akan ngasih tahu kamu bagaimana caranya bertobat sudah membunuh 100 orang. Nah, dia jalan menuju dari A ke B gini ya. Nah, di tengah perjalanan mati dia. Malaikat pencabut nyawanya di situ. Malaikat penulis amalan manusia rebutan. Yang satu bilang, ini bagianku ini orang ini masuk neraka ini dia. Ini masukkan ke bukuku ini, daftar orang ini nih, masukkan ke buku orang-orang yang akan masuk ke neraka. Golongan kiri ini, ashabus shimal. Yang satunya bilang, enggak, dia bagianku, dia mau bertobat kok. Sudah mau bertobat, sudah niat mau bertobat. Tapi belum sampai bertobat sudah keduluan mati. Ini bagianku ini. Wah, karena bertengkar enggak selesai, malaikat Israel lapor sama Allah. Ya Allah, ini 2 malaikat ini rebutan orang ini. Allah bilang kepada Israel, bilang sama 2 malaikat yang bertengkar itu tadi. Jadi malaikat juga bertengkar juga Pak, rupa-rupanya Pak. Bukan hanya manusia, tapi mereka bertengkar dalam urusan yang sangat penting. Kalau kita kadang-kadang bertengkar dalam urusan yang enggak penting, bertengkar. Aduh. Ya, terus kata Israel, ya, Allah bilang, kamu ukur jarak perjalanan yang sudah tempuh dari tempat dia mau bertobat tadi, dari A sampai ke B, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya dia yang sudah tempuh dengan jarak yang belum ditempuh panjang mana? Diukur sama malaikat. Sebentar aja itu malaikat ngukur, gitu aja. Ya, ternyata selisih satu jengkal Pak. Jadi jarak dari dia mau bertobat ke tempat dia meninggal itu cuma 1 jengkal dengan jarak yang belum sampai. Jadi misalnya dari A ke B ini 100 kilo, di jarak 50 kilo plus 1 jengkal mati dia. Jadi dia sudah pertengahan lebih. Yang satunya ngukur ya tadi. Akhirnya malaikat Israel bilang, nah berarti dia bagiannya malaikat yang baik-baik ini. Dia dimasukkan dalam daftar orang yang baik-baik, yang sudah bertobat. Walaupun belum sempat bertobat, tapi dia sudah niat. Nah makanya Imam Nawawi menaruh hadis itu dalam bab niat. Jadi saudara sekalian, kita semua ini harus selalu berniat dan berniat yang baik. Besok pagi aku mau apa gitu ya. Aku mau ngasih si ngasih hadiah sama si Anu. Nah, itu niat yang baik begitu itu. Ya, besok aku mau apa yang baik-baik itu niat. Selalu begitu harusnya kita. Mau tidur harus berniat nanti malam aku mau bangun. Tahajud. Ya, salat tahajud. Kenapa? Harusnya tahajud itu rutin dilakukan, bukan karena mau berdoa supaya anaknya gimana itu supaya sukses terus tahajud begitu anaknya sudah sukses terus tahajudnya berhenti. Jangan begitu. Jangan ya, tahajud itu terus menerus. Ya. Nah, kembali ke sini, tugasnya seorang rasul selain memberi peringatan dengan adab neraka jahanam, wa'an dan bahwa seorang rasul itu yubasyiro, memberi kabar gembira kepada al-mu'minin, orang-orang beriman. Kalau memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Di orang-orang beriman itu jangan dikasih peringatan tapi dikasih kabar gembira. Yang dikasih peringatan itu orang-orang kafir. Atau orang beriman yang melakukan perbuatan orang kafir itu dikasih peringatan. Ya. Bi'annahum bahwasanya mereka orang-orang yang beriman itu sabakot telah mendahului lahum untuk mereka sa'adatu kebahagiaan. Bima qaddamu dengan sebab apa yang mereka telah mendahulukannya minal a'mali sholihat berupa amal-amal soleh. Amal-amal solehnya apa saja? Min berupa saumin puasa. Contoh amal soleh itu puasa. Wa sholatin dan sholat. Wa tasbihin dan
tasbih, bertasbih atau sholat sunnah, ya. Wa amrin bil ma'ruf dan amar ma'ruf, wa nahyin an mungkarin dan nahi mungkar, wa jihadin dan bersungguh-sungguh menjalankan agama, berjihad fisabilillah, ya. Wa lil kafirin, berjihad kepada orang-orang kafir. Nah, itu amal soleh. Jadi makna ayat ini, wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka mau beriman, annalahum, bahwa untuk mereka qadama sidqin inda rabbihim, ada kedudukan yang baik di hadapan Tuhan mereka. Kalau di terjemahan situ diartikan apa situ, Pak? Qadama sidqin. Ini qadama sidqin. Qadama ini akan artinya kaki, kodam. Kedudukan yang baik. Hah? Kedudukan yang tinggi. Nah, ya, kodam sidqin di dalam terjemah Al-Quran bahasa Indonesia biasa diartikan kedudukan yang tinggi. Bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di mana? Inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka, bukan di hadapan presiden. Di hadapan Allah. Wah, Allah itu lebih tinggi daripada presiden. Pangkatnya Allah itu lebih tinggi daripada presiden. Maksudnya kalau kita disuruh, kamu pilih taat sama presiden atau sama Allah? Ya pilih taat sama Allah. Gitu loh, Pak. Nah, seorang presiden baiknya yang bagus itu ya taat sama Allah juga. Ya, kemudian akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena mereka beramal soleh. Jadi amal-amal kita setiap hari ini, Pak, sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, puasa kita, bacaan Quran kita, wirid-wirid kita, doa-doa kita, itu yang akan menjadi sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana atau kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Makanya orang-orang beriman itu punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Nah, orang kafir kedudukannya rendah di hadapan Allah, kedudukannya hina. Di mata Allah itu hina orang-orang kafir itu. Walaupun presiden dihormati orang banyak. Tapi di hadapan Allah enggak ada gunanya. Ya. Lalu kata Allah, inna hadza wa qalal kafiruna, telah berkatalah orang-orang kafir Mekah itu, inna hadza, sesungguhnya ini orang atau ini Al-Quran, la sahirum mubin, sungguh sihir yang nyata. Jadi kata tafsir ini, amal kafirun, adapun orang-orang kafir, faqad qalu, maka mereka sungguh telah mengatakan, inna hadzal rasul, sesungguhnya rasul ini. Jadi inna hadza di sini ya. Kalau dalam surat yang sedang kita pelajari ini bunyinya kan sama ya, inna hadza. Hadza enggak pakai inna hadza ya, enggak pakai inna. Hadza sahirun kadzdzab. Kalau di sini di dalam surat Yunus dikatakan inna hadzal rasul, sesungguhnya rasul ini la sahirun, sungguh dia ini tukang sihir. Zahirus sihri, yang nyata sihirnya atau mubin. Ya. Kenapa Nabi Muhammad dibilang tukang sihir? Karena yu'athiru fin nufus. Ajaran dia itu membekas pada jiwa. Jadi orang, Pak, kalau sudah beriman, yang benar-benar, kalau kita ini beriman benar-benar, keimanan kita itu menembus dalam jiwa kita. Jiwa kita berubah. Yang tadinya lemah jiwanya jadi kuat. Yang tadinya gampang patah semangat jadi kokoh pendiriannya. Yang tadinya ragu-ragu yakin. Nah, gitu loh, Pak. Ya, yang tadinya malas rajin. Yang tadinya enggak mau ngaji sekarang rajin ngaji. Nah, kayak gitu loh. Itu ajaran iman itu harusnya membekas dalam jiwa. Kalau orang itu jiwanya sudah baik, nanti dia pasti baik perilakunya. Ya itu Nabi Muhammad SAW dibilang tukang sihir karena beliau kalau ngajarin orang dan orangnya beriman, nurut sama Nabi. Disuruh apa saja nurut.
Karena orang beriman itu memang modelnya itu taat. Al-iman at-tasdik. Iman itu pembenaran. Al-iman at-ta'ah. Iman itu tandanya adalah taat. Tadi kalau kita taat itu tandanya kita beriman. Kita enggak taat berarti kita enggak beriman. Iman juga membenarkan. Apa yang datang dari Allah harus dibenarkan. Yang datang dari Rasul harus dibenarkan. Walaupun ditolak oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi ada contoh misalnya ada dua pilihan ya. Seluruh dunia bilang ini layar ini merah misalnya gitu. Allah bilang ini hijau gitu. Kita harus bilang hijau. Loh, seluruh dunia bilang ini merah, kok kamu bilang hijau? Ya biarin, seluruh dunia bilang merah biarin. Ini hijau, jelas-jelas hijau gini kok. Merah ini. Ya udah terserah kamu bilang merah, aku bilang ini hijau. Kenapa bilang hijau? Karena Allah bilang hijau. Nah gitu loh Pak. Orang beriman tuh harus kokoh pendiriannya. Harus kuat. Ya. Jadi ini apa ini? Wa yajzibuha ilal imani billah. Dan ajaran Nabi itu menggiring manusia kepada iman kepada Allah. Wahtiqaril hayati, dan ajaran Nabi Muhammad SAW itu menganggap remeh, menganggap hina al-hayati, kehidupan dunia, waladzatiha, dan kenikmatan dunia. Fi sabilillah, dibandingkan dengan perbuatan di jalan Allah. Jadi kita disuruh milih nih, kita milih melakukan perbuatan di jalan Allah, seperti kita sekarang ngaji gini, kita berada di jalan Allah ini, sedang melakukan perbuatan di jalan Allah. Itu penting ini ngaji ini, nanti kepentingannya baru kita ketahui setelah kita mati. Kalau belum mati belum tahu kita. Nah ada dua pilihan, kau pilih ngaji atau kau pilih cari duit di saat yang sama. Nah, padahal cari duit bisa nanti ditunda. Ngaji jamnya cuma ini aja kok, habis itu selesai kok. Nah kalau ada pilihan begitu, yang dipilih oleh orang beriman, ya ini kegiatan fisabilillah. Karena kehidupan dunia hari ini nggak bisa, besok masih ada. Hari ini tadi kita belum cari uang, nanti sebentar lagi habis ngaji bisa cari uang kok. Ya kan? Nah, ngirim-ngirim air gitu ya Pak ya, dapat duit itu. Kerja di sawit, jadi buruh sawit, nah, jadi pegawai negeri, jadi apa sajalah kerjaan yang bisa mendatangkan. Tapi saudara akan dapat sesuatu pemberian dari Allah di akhirat sana karena mendahulukan Allah. Nah ini, jadi kita belajar menjadi orang yang mendahulukan Allah dari apa saja. Nah. Ya, jadi kepentingan kita dengan Allah itu didahulukan daripada kepentingan kita dengan siapapun. Itu model orang beriman ya. Itu karena Nabi kita mengajari manusia sampai seperti itu, maka Nabi kita dibilang tukang sihir. Gara-gara Muhammad tuh, orang-orang pada kena sihirnya Muhammad. Nurut apa kata Muhammad tuh. Apa ujar Muhammad pokoknya diturutin. Walaupun menentang orang banyak. Nah gitu Pak ya. Ini ayat dalam surat Yunus menjelaskan ayat yang keempat dari surat Shad. Lalu nanti kita akan masuki ayat yang kelima, tapi nanti yang akan datang besok hari Jumat insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.